ada di antara kita yang akan keluar, itu tidak akan menghalang api itu. Tidak akan menghalang. Dan itu saya imani 100%. Tidak akan malang. Walaupun di masa akan datang akan ada orang yang keluar. Saya beringatkan sekali lagi, siapa saja di antara kita sini yang mempunyai rencana untuk keluar, silakan. Silakan. Tuhan tidak akan kekurangan menggantikan jiwa yang baru. Dan itu saya imani, saya percaya 100%. Tuhan tidak akan kekurangan. Sebab makin lama penegasan firman Tuhan itu akan lebih tegas. Lebih tegas, lebih tajam, lebih pedas, lebih sakit. Tidak masa untuk bermain-main. Saya pernah katakan sebelum ini, bagi saya tidak apa-apa sudah yang dapat mengikat saya di bumi. Tiada apa-apa. Walaupun saat ini, sekarang ini, walaupun tiba-tiba datang bom, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan gentar. Ini bukan permainan. Ini medan peperangan. Kamu pikir ini permainan? Ini bukan permainan. Restiviri remedia takrataba. Kamu bermain. Ini bukan permainan. Seringkali saya katakan ini medan peperangan. Tutup nih, setuju tuh gambar tadi. Wallpaper tuh, jangan bukan yang kita. Nampak nih, kamu lupa sudah. Inilah Armageddon. Kamu lupa. Kamu lupa. Mana yang ini? Ini bukan permainan. Melibatkan nyawa kamu sendiri. Kamu bermain. Masa kelas semasa ditunjukkan ini wallpaper, kamu dengar macam saya main-main kan? Saya bilang tuh, nah saya di tengah-tengah di depan yang masih ada bentuk salib. Itu saya imani. Saya imani sebagai jenderal nomor 1 yang dipercayakan Tuhan. Kamu bermain. Firman Tuhan sudah banyak kita dengar. Malaikat katakan 99.9% sudah disampaikan. Kamu lupa. Kamu siapa di hadapan Tuhan?
tidur. Kamu sudah tidur. Jangan sampai kamu menjadi rangka hidup. Jangan tidur. Saya tidak peduli ada di sini yang lebih tua dari saya apa, saya tidak peduli. Ini alam roh. Di dalam alam roh, ranking diperkira. Saya pernah katakan, kamu pikir itu permainan? Kamu pikir itu permainan? Tanpa ranking di dalam alam roh, senang saja setan menginjak-injak kamu. Senang saja. Kamu siapa, dia cakap. Kamu siapa? Siapa? Kamu tidak pangkat pun dalam alam roh. Kamu mau lawan saya? Duit kamu tidak guna. Duit kamu di bumi tiada guna, saya katakan. Duit kamu tiada guna, sekali lagi saya katakan. Saya cabar kamu. Duit kamu tiada guna dalam alam roh. Kamu mati, kamu boleh bawa duit kamu masuk dalam tanah. No! Kamu makanlah duit kamu puas-puas. Kamu tidak akan bawa masuk dalam kerajaan surga. Roh kamu yang diangkat. Seringkali diperingatkan, roh kamu bukan duit. Kenapa tidak paham? Mana pemahaman roh kamu? Mana? Saya tidak peduli duit kamu berapa banyak. Sebab itu tidak dilihat di dalam alam roh. Sudah banyak kesaksian kita nampak, duit tidak dapat menyelamatkan Anda. Roh kamu, iman kamu yang menyelamatkan, bukan duit kamu. Kamu sudah mendengar sekarang sudah desas-desus peperangan dunia ketiga. Kamu pikirlah secara logik, jangan dulu pikir secara tidak logik. Pada masa peperangan itu berlangsung, adakah duit kamu dapat menyelamatkan kamu? Pikir. Contohnya, tiba-tiba ngam-ngam peluru berpandu itu terkena di rumah kamu, sedang kamu duduk meletup. Dapatkah duit itu selamatkan kamu? Pikir. Kamu tahu jawabannya? Kita tidak tahu masa depan kita macam mana. Kamu tidak persiapan lagi di hadapan Tuhan. Roh kamu tidak persiapan, masih bermain-main. Kamu yakin masuk kerajaan 1000 tahun dengan sikap acuh tak acuh sekarang? Yakin? Mudah-mudahan kamu sudah diberi peluang. Jangan bermain. Jangan bermain, Kamu nampak saya diam-diam. Jangan bermain. Memang kamu selalu dengar dua adik saya merepotkan. Tapi kalau masa saya sudah, kamu jangan bermain. Jangan bermain. Kamu sudah diberi peluang, 3 tahun.
3 tahun. Yang diperingatkan malaikat itu 3 tahun itu ada dalam Alkitab. Kepada sesiapa yang masih meragukan dan masih tidak percaya perkataan malaikat itu, mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dia katakan 3 tahun. Tapi di dalam alam roh ayat ini ditujukan kepada kita sebenarnya. Ayat 31 mengatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya. Malaikat katakan 3 tahun lamanya juga. Dia memberikan kita peluang untuk memperbetulkan diri kita di hadapan Tuhan. 3 tahun. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada gereja api kemuliaan Tuhan bagi segala bangsa. Dan 3 tahun ini sedang berjalan. Dan satu lagi saya beringatkan, pengangkatan yang pertama sedang diambang pintu. Ini alam roh sudah. Kasih tahu kamu percaya atau tidak terserah. Nyawa kamu pegang sendiri masing-masing. Pengangkatan pertama sedang diambang pintu. Sudah dekat. Pemilihan orang-orangnya yang layak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun sudah dekat. Untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, kamu harus layak dipilih dalam pengangkatan yang pertama. Pikir betul-betul. Kamu tiada masa sudah untuk bersenang-lenang di dunia yang akan hancur ini. Tiada masa sudah. Ketepikan semua kesukaan, kedagingan. Hancurkan. Tujukan arah tujumu ke arah panggilan Tuhan. Itu yang sepatutnya kamu buat sekarang, supaya kamu masuk pengangkatan yang pertama. Kalau kamu masuk dalam pengangkatan pertama, kamu akan ditempatkan di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan pada siapa yang takut belum kawin, dalam kerajaan 1000 tahun kamu masih dapat berkawin di sana. Itulah saya katakan, ketepikan dulu kedagingan kamu di bumi. Tujukan, capai matlamat pengangkatan pertama. Kalau itu yang kamu risau, kerajaan 1000 tahun bagi yang muda-mudi, kamu masih boleh berkawin di sana. Hidup seperti biasa, kamu paham? Cuma di situ Tuhan Yesus sendiri yang memerintah kamu
Dia sendiri yang akan mengawinkan kamu. Tiada lagi pastor gembala, tiada. Dia sendiri menjadi saksi kamu selama 1000 tahun. Itulah dinamakan kerajaan 1000 tahun. Di situ semua masih berjalan seperti biasa, macam di bumi. Perbezaannya, malam sudah tiada. Malam sudah tiada. Kerja sudah tiada. Kesakitan sudah tiada. Tapi tadi bumi ini masih boleh sakit, demam, minus, situ semua tiada. Yang buruk semua tiada, situ semua yang baik. Yang kebaikan saja kamu dapat sana. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang memerintah kerajaan 1000 tahun itu, bukan Perdana Menteri. Kalau itu yang kamu risau-risaukan. Kejar panggilan Tuhan, bukan masanya sekarang kamu pikir itu. Kalau kamu ketinggalan di bumi, kamu yang kesian tahu. Betul kesian. Seksa 3,5 tahun diseksa terus. Kamu sanggup 3,5 tahun bayar harga? Tangan kamu diiris-iris, diletak limau, diletak lada. Sanggup 3,5 tahun berterusan? Mungkin kuku kamu dicabut terus guna pelayar. Sanggup? Itu saya bukan berbuat, itulah realitinya. Realiti dan kenyataan kebenaran firman Tuhan. Penyiksaan 3,5 tahun. Sanggup kamu? Baru saja mungkin terbakar sedikit jari kamu di gas sudah, wah pedas. Apa lagi diiris-iris, macam kamu iris tuh ikan yang kamu potong. Coba kamu iris tangan kamu begini. Mungkin kamu belum dapat bayangkan lagi. Saya bagi kamu contoh lah. Mungkin kamu akan didudukkan di satu kursi besi, terus dirantai, diseksa. Mungkin gigi kamu dicabut satu-satu. Sudah habis semua gigi dicabut, kuku lagi dicabut satu-satu. Sanggup 3,5 tahun. Tanya diri kamu sendiri sekarang. Tanya, sanggup? Satu hari pun mungkin tidak sanggup. Sebab pada masa itu memang kejahatan berhabis-habisan. Roh jahat yang memerintah, keamanan sudah tiada, peri kemanusiaan sudah tiada pada masa itu. 3,5 tahun. Tiada. Yang kamu harap-harapkan polis, askar, semua itu tidak berguna. Dorang sudah semua berpihak kepada kejahatan 100%. Sebab itulah pentingnya kamu kejar pengangkatan yang pertama. Jangan dulu simpang-simpang. Kamu yang kesian tahu. Kamu yang kesian. Tugas kami cuma memberitakan kebenaran, mendorong kamu untuk melalui jalan yang benar, yang lurus, yang sepatutnya kamu bawa supaya kamu mendapat mahkota kehidupan yang dijanjikan itu. Seringkali kamu dengar kami berganti-ganti katakan bumi akan hancur. Ya, memang bumi akan hancur. Sedang dekat kepada kehancuran. Jadi tenaga muda yang kamu ada sekarang, fokuskan melayani Tuhan. Fokuskan. Janganlah kamu simpang. Kamu rugi sendiri. Kamu sendiri yang sengsara. Terus terang saya tahu. Kamu sendiri yang sengsara. Pengangkatan pertama harus kamu kejar. Pengurapan yang kamu terima, jaga. Selepas masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, ini dalam alam roh sudah nih, lagi umum nih.
Selepas kamu masuk dalam kerajaan 1000 tahun, dan akan ada masa bila Tuhan memanggil, disitulah peperangan Harmagedon yang sebenar. Kita semua akan turun dari kerajaan 1000 tahun itu, turun untuk berperang bersama-sama Yeshua Mashiach. Peperangan terakhir Harmagedon. Bukan kita saja. Dalam kerajaan 1000 tahun memang akan ada ramai. Ini semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kamu akan nampak mereka semua bersama-sama. Itulah peperangan Harmagedon. Paulus, Yohanes Pembaptis, semua kita akan bersama-sama. Itulah peperangan Harmagedon. Yang sudah mati, kamu akan nampak bagaimana rupa orang. Itulah kamu harus fokus. Fokus. Jangan biarkan iman kamu diombang-ambing. Dan biarkan diombang-ambing. Tetapkan pendirian itu sebagai laskar Kristus. Tetapkan di dalam hati, saya siap Tuhan. Saya siap berperang bagimu. Saya siap berkorban bagimu. Itu sebagai laskar Kristus. Tanamkan. Jangan setakap di luar mulut itu senang. Semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Kalau dari mulut saya katakan. Tapi ini dalam hati. Tanamkan. Tanamkan dalam hati. Sebab kalau saya ini seperti katakan tadi, memang hidup dari Injil ini. Saya pernah katakan, hidup hamba Tuhan itu hidup melalui apa yang ada saja. Hidup melalui apa yang ada. Jadi selebihnya itu tiada yang kami kejar di bumi. Cuma kami mendengar suara Tuhan, bisikan suara Tuhan dalam hati. Itu. Kita coba buka Matius pasal 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38. Alkitab mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan di Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dalam Matius tadi kita baca, barang siapa tidak memikul salibnya, tidak layak bagiku, Yesus katakan. Dan dalam Injil Lukas mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, yaitu Yesus, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak layak bagi Tuhan dan tidak dapat menjadi murid Tuhan. Apa tujuan kelas yang kita lakukan sekarang? Itu adalah memuridkan kamu, generasi yang baru, supaya kamu dapat mengikuti Yesus, menjadi muridnya Yesus, supaya kamu layaknya dipanggil murid Yesus. Kita kembali kepada Matius tadi, kita pergi pasal 16. Matius 16.
ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tiga ayat sudah kita baca. Maksud yang sama. Untuk mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri kita, maksudnya membuang segala keinginan dalam diri kita yang kebiasaan kita buat. Itu maksudnya menyangkal. Menyangkal diri kita menjadi seorang yang baru, lahir baru. Itu maksudnya lahir baru. Menyangkal diri kita agar kita menjadi satu pribadi yang baru di hadapan Tuhan, yang layak dipakai menjadi alat Tuhan. Harus menyangkal dan memikul salib. Kedengarannya seperti mudah, tapi menyangkal dan memikul salib itu adalah seluruh pribadimu, seluruhnya, dari segi kehidupan harianmu, sikapmu, kedisiplinanmu, itu merangkumi semua pribadi kita. Menyangkal semua, memikul salib Tuhan. Jalannya Tuhan itu adalah perjuangan. Perjuangan. Kenapa kita senantiasa diingatkan, senantiasa bersiap sedia? Seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu arah masa depan hidup kita. Kalau roh kita itu senantiasa kita persiapkan, senantiasa bersiap sedia. Walaupun pada masa kita sedang berjalan-jalan, kita ditimpa, terkena oleh bom, kita tidak risau, saudara. Kita tahu di mana sudah arah tuju kita. Kita sudah bersiap sedia. Walaupun kita mati on the spot, kita tahu sudah di mana roh kita. Tidak keraguan sudah di situ. Kita tahu di mana roh kita akan pergi. Tapi kalau kita tidak bersiap sedia, roh kita masih banyak keraguan, masih banyak pikiran, masih banyak perancangan. Itu urusan kamu dengan Tuhan. Kamu tahu sendiri. Tapi kalau roh kamu itu seperti saya katakan tadi, Tuhan, saya siap. Tuhan, saya bersiap berkorban bagi nama-Mu. Nah, kalau begitu, confirm, tidak perlu risau lah sudah. Kamu dibunuh kah, kamu ditetapkah, nyawa kamu sudah terjamin bersama-sama dengan Tuhan Yesus Allah Bapa. Jadi mudah-mudahan semangat. Masih semangat gak nih? Semangat. Ini masuk-masuk sudah peperangan terakhir. Bukan harus kamu lemah, tapi lebih semarakkan tuh api. Bukan masanya kamu mau menyimpang, tapi lebih semarakkan tuh api. Bersiap sedia untuk peperangan Armageddon. Kamu pikir kamu tindakan dari diri kamu sendiri itu yang akan keputusan di masa akan datang itu yang
di mana roh kamu itu akan berada. Tindakan yang kamu ambil. Terus saya teringat tuh kesaksian anak John ini sini. Your choice is your future. Itu tindakan yang kamu ambil sekarang, itulah masa depanmu. Di mana arah tujumu. Semangat kamu, jangan tidur. Tapi kalau kamu sanggup diseksa 3,5 tahun, itu urusan kamu dari Tuhan lah. Urusan kamu sama Tuhan. Kami coba memberitakan kebenaran. Tindakan itu kamu yang ambil sendiri. Sebab itu roh kamu sendiri. Kan Alkitab mengatakan iman masing-masing yang menyelamatkan. Tidak kaitan adik-adik kah, anak beranak kah, suami istri kah, iman masing-masing yang menyelamatkan.